Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Agus Supratiwi. Saya mahasiswa S1 Keperawatan dari Universitas Budi Waluyo Semarang. Berdasarkan Pasien Safety Internasional, pentingnya rumah sakit menjaga keselamatan pasien. Berikut 6 sasaran keselamatan pasien RSUD Haji Yusuf SK, Provinsi Kalimantan Utara. Pertama, identifikasi pasien secara akurat. Pasien diberikan gelang identitas untuk mencegah kesalahan dalam memberikan pelayanan atau pengobatan selama di rumah sakit. Ada 3 hal dalam mengidentifikasi pasien, yaitu: pertama, nomor rekam medis; kedua, nama pasien; ketiga, tanggal lahir pasien; kedua, meningkatkan komunikasi yang afektif. Perawat melaporkan hasil pemeriksaan pasien kritis dan keadaan pasien kepada dokter DPJP dengan teknik SBAR dan TULB-KWN. Perawat mencatat dan mengkonfirmasi ulang kepada dokter terkait tindakan selanjutnya atau disingkat PULB-KWN. Teknik SBAR. Situation atau keadaan pasien saat itu. Background latar belakang pasien saat itu. Assessment pengkajian atau hasil pemeriksaan. Recommendation atau terapi untuk pasien yang akan diberikan. Ketiga, meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. LASA atau Look Alike Sound Alike dilakukan dengan double check oleh 2 orang perawat dan farmasi. Hide Alert dilakukan dengan double check oleh 2 orang perawat dan farmasi. Obat yang perlu diwaspadai adalah obat High Alert dan obat LASA. Obat-obatan ini harus disimpan di instalasi farmasi dengan label berwarna kuning untuk LASA, disimpan dalam rak yang rapi, sesuai dengan nama obat dan label. Diberikan label merah untuk obat High Alert. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi salah lokasi, salah prosedur, atau salah pasien operasi, kesalahan yang dapat terjadi akibat dari komunikasi yang tidak efektif atau tidak melibatkan pasien dalam penandaan lokasi site marking. Penting dalam dunia medis terhadap prosedur yang ditetapkan dan memastikan bahwa prosedur bedah dilakukan pada pasien yang tepat dan sesuai dengan standar medis yang berlaku. Hal ini penting untuk meminimalkan risiko kesalahan dan meningkatkan keamanan pasien selama proses operasi. Mengurangi resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Penerapannya adalah dengan melakukan hand hygiene yang efektif, dengan mencuci tangan yang baik dan benar. Cuci tangan menggunakan handuk selama 20-30 detik, dengan air mengalir dan sabun selama 40-60 detik. Inilah 5 langkah kebersihan tangan. Pertama, mencuci tangan sebelum kontak dengan pasien. Kedua, mencuci tangan sebelum melakukan tindakan aseptik. Ketiga, mencuci tangan setelah terkena cairan tubuh pasien. Keempat, mencuci tangan setelah kontak dengan pasien. Dan kelima, mencuci tangan setelah kontak dengan lingkungan pasien. Keenam, mengurangi resiko pasien cedera karena jatuh. Pencegahan resiko akibat jatuh. Di antaranya adalah dengan memasang klip kuning dan juga pasang tanda risiko jatuh pada tempat tidur pasien sebagai penanda bahwa pasien berisiko jatuh. Sistem pengawasan seperti CCTV atau sistem monitoring lainnya dapat membantu memantau kegiatan pasien dan mendeteksi jika mereka sedang berada dalam posisi yang tidak aman. Dengan menggunakan alat-alat atau teknologi, risiko jatuh pasien dapat dikurangi dan keselamatan pasien dapat dipertahankan. Demikianlah 6 sasaran keselamatan pasien. Keselamatan dan kesehatan adalah prioritas bagi kami. Salam sehat bersama RSUD Dr. Haji Yusuf SK.